di hari H mereka kebingungan sendiri di mana yang memilih ini bagaimana caranya gitu. Kan bisa jadi kan, aku ini posisinya di dua sisi ya, satu sebagai pemilih, satu lagi sebagai penyelenggara. Nggak mau aku membela. Bayangan Anda tentang pemilih gimana tuh? Pasti ada yang menjengkelkan ada. Ini loh saya PPK, bukan sombong maksudnya ya. Oke, salam jumpa semua Tabanan. Senang sekali saya Ani bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam sebuah program acara namanya Podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Dan pastinya kita akan hadirkan tamu-tamu luar biasa ya, hadir di podcast kita. Dan tentu saja saat ini kita mau ngangkat topik yang menarik. Ini anak muda menjadi penyelenggara Pilkada 2024. Kalian tahu mungkin ya kalau anak muda itu ya waktunya enakan main, tapi mereka tuh luangkan waktu untuk menjadi penyelenggara Pilkada gitu ya, jadi PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Pastinya sibuk banget itu kegiatan mereka, tapi yang jelas mereka sudah siap ya untuk membagi waktu dan sebentar lagi mau dilantik. Woi, keren banget nih. Jadi ini saya salut buat anak-anak muda yang pastinya ikut berkecimpung ya dalam kontestasi ini, maksudnya dalam artian sebagai penyelenggara. Kita langsung sapa aja. Siapa sih bintang tamu kita kali ini ya? Oke, cowok dan cewek pastinya. Oke, tadet, ini dia. Oke, apa kabar ya? Senang? Baik, Bu. Oke, gimana? Senang? Senang. Senang banget ya. Jadi ini ada cowok dan cewek. Dan pastinya sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, sebenarnya kita pengen kenalan dulu ya. Jadi nggak enak kepada semua Tabanan kita ngobrol gitu ya. Asik gitu, lupa namanya siapa ya gitu ya. Oke, kita mau kenalan dulu nih. Langsung aja nih kenalan dulu. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Ibu atas jamuannya hari ini. Ibu, baiklah. Kita masih muda loh. Perkenalkan mungkin boleh saja yang Adi Krisna yang dari PPK Tabanan yang belum dilantik kebetulan, yang akan dilantik besok. Bapak dia disahkan saja sudah ya. Oke. Terus yang satunya lagi? Baik, saya Ninyoman Anggren Wijaya, biasa dipanggil Awe. Saya dari PPK Kediri. Oke, yes. Jadi mereka sudah berasa PPK walaupun belum dilantik ya. Tapi sebentar lagi mereka dilantik. Artinya dengan mereka menyebutkan diri sebagai PPK, artinya mereka udah siap, ya. Siap mengemban tugas sebagai penyelenggara. Ini unik aja gitu loh. Jadi mungkin anak muda banyak ya di luar ya kita yang bisa kita lihat ya untuk kita dorong untuk menjadi PPK. Tapi kalian ini dengan begitu semangat ya. Di luar pada santai-santai mereka. Apa sih yang mendorong kalian untuk bersemangat menjadi PPK gitu ya? Panitia Pemilihan Kecamatan. Kantornya atau markasnya di kecamatan ya pastinya ya, sebagai penyelenggara pemilu di kecamatan. Nah sekarang ngomong deh. Baik, untuk saya pribadi mungkin kenapa saya ingin terjun ke dalam PPK karena menurut yang kapan lagi kita sebagai anak muda bisa membantu KPU terutama sebagai lembaga penyelenggaranya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih bagaimana pemimpin kita ke depan karena itu akan cerminan nantinya. Oke. Mulia banget ya. Jadi sudah merelakan waktunya sekiannya ada 24 jam. Kita bagi waktunya ya. 8 jam pasti tidur lah ya. Oke, kemudian 8 jam lagi ngurusin pemilu ya, pilkada. 8 jam. Oh, kayaknya nggak mungkin deh. Pasti itu 16 jam lah sisanya. Terus waktu pacarannya gimana dong? Kebetulan saya masih single. Oh yes, buka deh masih single. Kayaknya di sini bisa dibuka sebagai ini ya ruang kontak jodoh gitu ya. Siapa yang pengen gitu ya. Oke, baik. Jadi rasanya ini semangatnya luar biasa gitu ya. Jadi untuk menjadi penyelenggara mungkin banyak informasi yang sebelumnya ya bahwa untuk menjadi penyelenggara itu ribet, sibuk. Padahal asik banget loh jadi penyelenggara. Sebelum kita lanjut ke yang cewek gitu ya. Kita mau tanyain yang cowok karena incumbent ya. Ya. Oke, ini pasti gimana punya kisah-kisah sedih, kisah-kisah gembira gitu ya. Bisa berbagi sama kita tuh kayak apa sih jadi penyelenggara? Baik, sebelumnya mungkin pernah berkecimpung di pemilu yang sebelumnya banyak naik turun yang pernah kita rasakan baik dari mulai kita persiapannya, dari kita penyelenggaraannya sampai dari saat kita rapat evaluasi tentu banyak naik turun yang harus kita hadapi dan harus kita laksanakan. Tegangnya wow ya? Tegangnya sangat. Oke, jadi bisa-bisa sampai jam 1 jam 2 malam gitu ya, nggak tidur ya? Waktunya sangat terkuras tapi terbayarkan dengan baik. Oke, nah ini serunya makanya kalau nggak pernah ikutan nih nggak bisa ngerasain gitu ya. Jadi kalau bisa nih masih ada waktu, kesempatan ya usia masih mendukung ya. Ayo kita gabung untuk menjadi penyelenggara gitu ya. Penyelenggara
pemilu ataupun pemilihan ya atau pilkada. Ini seru. Oke, ini nanti kita tanya-tanya lagi ya. Ini topik kita cukup hangat karena pastinya kita akan menginformasikan kepada anak muda. Ini loh ada penyelenggara pemilu ya dan pilkada pastinya yang kedudukannya di kecamatan. Jadi apa saja gawe-gaweannya nanti kita akan tanya-tanya lagi. Pastinya mereka udah tahu loh. Jadi sudah ngelamar jadi PPK pekerjaannya apa pasti tahu pastinya ya. Oke, next berikutnya Awe. Yes, namanya singkat sebenarnya panjang banget tuh namanya. Tapi kalau bisa ngabisin durasi waktu kita ya podcast, tapi sekarang disingkat jadi Awe. Terima kasih ya berkenan untuk menyingkat nama gitu ya. Oke, ini kayaknya baru ya, pendatang baru ya. Oke, gimana nih kesan-kesannya gitu ya pada saat yang waktu kemarin? Kesan-pesan yang sebelumnya perekrutan pada saat perekrutan gitu. Ya pengen ikut sih ya karena kelihatan sebelum-sebelumnya tuh kayaknya seru banget nih kerjaannya menantang gitu. Jadi pengen terlibat langsung sih dalam pemilihan calon pemimpin kita gitu aja sih. Oke, jadi orang luar ngelihat nih berarti seru. Waduh, bangga banget kita ya. Ini bangga kalau kita sudah bawa KPU gitu ya. KPU ya. Ya, baik. Jadi kita banyak hal akan kita bahas tentu saja. Jadi tadi sudah disampaikan karena ini newcomer ya, pendatang baru ya. Pastinya akan nanti tanya-tanya kepada senior seperti apa nanti kerjaannya. Tapi yang jelas kita tugasnya adalah mensukseskan. Sekarang ini Pilkada Tabanan tahun 2024. Dan yang perlu diketahui kan kita memilih bupati dan wakil bupati, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur. Jadi ada 2 surat suara. Banyak hal yang kita mau tanya. Tadi sempat terpotong nih. Kita ngomongin sama Krisna dulu nih, Krisna. Jadi kalau terkait dengan kegiatan, mungkin kasih gambaran nih buat apa ya anak muda lah kalau gitu ya. Jadi banyak sih ya ogah apa sih gitu loh gitu ya. Jadi tadi sempat terpotong nih pengalaman yang paling diingat ya pada saat menjadi PPK sebelumnya. Pengalamannya mungkin saat kita memulai cari data pemilih, tentu kita harus lakukan koordinasi baik itu dengan stakeholder dari desa, dari kecamatan, dan kita juga harus naik ke tingkat atas juga, kita harus berkoordinasi dengan KPU-nya juga. Jadi kita menambah jenjang lingkungan apa namanya? Relationship-nya kita jadi menambah ruang lingkupnya juga gitu. Wah seru ya, jadi sayang banget kalau dilewatkan ya. Oke, jadi bersyukur banget bisa lolos. Jadi gimana, kamu merasa bersyukur nggak lolos sebagai PPK? Sangat bersyukur ya. Oke, baik. Kemudian kalau Awe nih ya, jadi pasti ada bayangan. Tadi kan bilangnya seru-seru aja gitu. Nah gimana nih nanti ke depan dalam melaksanakan tugas? Pasti sudah punya cerita nih. Maksudnya next ke depan nih cara kerja atau pola kerjanya seperti apa? Apa yang akan Anda lakukan? Ya sebelumnya emang udah pernah sih, jadi baru sebatas KPPS aja ya. Jadi ya sedikit ada bayangan sih, cuman mungkin seperti yang diceritain sama teman, mungkin ruang lingkupnya lebih luas ya. Oke, jadi lingkupnya sekarang kecamatan. Kalau panitia pemilihan kecamatan, namanya juga panitia pemilihan kecamatan. Masa tugasnya di desa gitu ya. Jadi di kecamatan ruang lingkupnya dia membawahi desa-desa gitu ya. Jadi pastinya komunikasi berhubungan dengan orang. Serunya berhubungan dengan pemilih itu pemilih yang kan banyak ya karakter-karakter pemilih. Ini cerita-cerita aja ya, sharing-sharing aja. Kita mau menceritakan serunya menjadi PPK gitu ya. Oke. Apa nih yang paling membuat jengkel gitu ya? Pastinya ada dong. Jadi dari sekian masyarakat ya, maksudnya pemilih yang ada gitu ya, yang membuat jengkel itu apa sih? Apanya gitu? Kegiatan yang di mananya gitu ya? Mungkin bisa kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya dari pemilih-pemilih itu banyak yang mereka mungkin agak kurang informasi mungkin ya, atau bagaimana, jadi mereka itu lumayan malas untuk mengakses informasi. Malas ini deh penyakitnya ya. Saat di hari H mereka kebingungan sendiri di mana yang memilih ini, bagaimana caranya gitu. Nah, iya itu benar pengalaman ini penyakit kayaknya kita juga kayaknya penyakit ya. Maksudnya di waktu informasi padahal sudah berbulan-bulan kemarin ya udah disampaikan, cuek belum. Tapi pada saat last minute, semua pada datang gimana? Kita juga sebagai penyelenggara rasanya ya memang harus melayani. Namanya KPU melayani. Iya, baik. Jadi kita harus layani juga ya. Kita harus layani. Oke, jadi itu pengalaman. Jadi mungkin pada kesempatan ini ya siapa tahu nih Semeton Tabanan mendengarkan podcast kita ya. Jadi artinya bahwa ke depan nih pilkada bisa support kita ya. Jadi informasi-informasi yang sekiranya harus cepat didapat itu ya bisa dibantulah ya. Nah, jadi ini kembali lagi ke kesadaran ya. Nah, atau mungkin kurang kali kalian mensosialisasikan. Bisa jadi kan, aku ini posisinya di dua sisi ya. Satu sebagai pemilih, satu lagi sebagai penyelenggara. Gak mau aku membela penyelenggara aja. Ini penyelenggaranya yang agak-agak malas gitu. Gimana tuh ceritanya? Tentu kalau itu kita juga bahan evaluasi juga untuk nanti pilkada kita harus tingkatkan bagaimana harus kita menyampaikan informasi baik dari
door to door atau mungkin lewat dari sosmed, apa yang kita bisa tingkatkan itu kita tingkatkan. Oke, yakin nih. Hanya Om Do doang enggak ya? Omong doang enggak? Oke, baiklah. Nih buat Awe, gimana nih? Ini kan tadi sudah dengar cerita tuh seperti itu nih. Ya tadi saya belum lihat strateginya sih. Maksudnya kayak begitu tuh karakter masyarakat pasti belum punya pengalaman ya. Kalau ini kan sudah punya nih sampai nangis-nangis, data harus dikumpulkan segera tapi ini belum saya dapetin. Ini gimana? Ini sudah di-close terus ada baru datang lagi datanya. Jadi sedih deh gitu ya. Oke, nanti gimana nih? Bayangan Anda tentang pemilih gimana tuh? Pasti ada yang menjengkelkan, ada yang enggak juga sih pasti ya. Cuman ya kita lihat itu aja, pasti itu aja sih. Pasrah aja ya. Jangan takut dong. Saya yakin yang menjadi PPK ya, jadi panitia pemilihan kecamatan tuh punya mental baja ya. Jadi ini sudah menjadi kalian itu adalah pilihan-pilihan dan pastinya ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab inilah. Jadi kalian sudah terpilih menjadi PPK. Kalau kalian kerjanya lemot, ya pastinya akan dikerjain juga sama mereka. Jadi ayo tunjukkan sikap kita yang terbaik ya pastinya sebagai penyelenggara. Ini loh saya PPK, bukan sombong maksudnya ya. Artinya mohon bantuan segera. Jadi jangan berhenti untuk terus menyambungkan informasi-informasi yang ada sehingga muncul kesadaran di masyarakat. Betul begitu ya? Oke, yang paling berkesan deh buat kamu. Ini pas banget ya. Satu sudah ada pengalaman menjadi PPK, satu lagi baru akan memulai. Ya, ini proses regenerasi ya. Jadi proses apa ya, tongkat estafet ya. Jadi artinya bahwa kalau bisa sih semuanya punya pengalaman menjadi penyelenggara gitu ya. Tapi kan kuotanya terbatas ya. Jadi memang orang-orang pilihan gitu ya. Oke, yang paling kamu ingat selama menjadi PPK kemarin, masuk waktu pemilu 2024? Untuk berkesan mungkin hampir semua berkesan, apalagi kita jalani berlima bersama anggota masing-masing PPK. Yang paling berkesan mungkin di saat kita mulai sosialisasi kepada pemilih dan juga kepada KPPS. Di saat BIMTEK itu kita harus menghadapi berbagai macam karakter. Dari KPPS-nya ada yang mau mengerti, ada yang cukup bebal dan juga tentu berbagai macam karakter yang harus kita hadapi. Oke, iya itu salah satunya juga. Jadi bahwa transfer knowledge ya. Jadi artinya informasi dari kita juga dari pimpinan kita sampai ke titik yang paling ujung yaitu di KPPS ya. Nah di situ juga karakternya beda-beda tadi disampaikan, betul ya. Terus pada saat diberikan BIMTEK ada yang gitu ya. Banyak banget ya. Gimana. Pokoknya kita harus bagaimana caranya pesan ini sampai dan pada saat pelaksanaan tentunya bisa lancar gitu ya. Takutnya nanti pada saat hari H itu nggak tahu apa, terus gimana dong ya? Tanggung jawab PPK pastinya ya. Pastinya. Oke, baiklah. Tanggung jawab kita juga nih ujung-ujungnya. Harusnya lagi. Aduh bahaya banget. Makanya sekarang ini kayaknya pesan berantai begitu. Kemudian nanggung dosanya juga berantai ya. Jadi harusnya kita betul-betul serius ya. Apalagi nanti teman-teman KPPS sebentar lagi kita juga merekrut yang Pantarli juga, kemudian KPPS juga yang pastinya nanti yang akan duduk di TPS ya, bekerja nanti di TPS. Itu informasinya harus detail banget. Jadi pengalaman kemarin pastinya akan menjadi catatan buat kita. Bolong-bolongnya di mana nih ya pada saat kita memberikan BIMTEK lah kepada teman-teman KPPS ini, itu yang kemarin masih ya pada saat perekrutan mungkin agak-agak jadi sekarang ini kita harus sampaikan, mungkin pesannya nggak nyampe ke bawah ya, bahwa menjadi penyelenggara itu asik banget gitu ya. Ini nggak ditauin gitu loh masalahnya. Jadi sekarang nanti ke depan mudah-mudahan nanti yang ikut jadi penyelenggara terutama KPPS tuh ya peminatnya semakin banyak gitu. Mungkin informasinya nggak nyampe ya kali seperti itu ya. Jadi nanti kita akan juga hadirkan beberapa KPPS ya, mantan-mantan KPPS yang kita harapkan juga nanti bisa testimoni untuk berbicara bagaimana serunya menjadi KPPS ya, apalagi waktu pemilu kemarin ya. Itu ceritanya banyak banget, tapi kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, inilah salah satu cara kita berbuat buat negara yang kita cintai. Betul nggak? Betul nggak? Iya, kapan lagi? Kita selalu meminta aja kan. Nah, kapan lagi kita bisa berkontribusi buat Indonesia? Saatnya kita menjadi penyelenggara salah satunya gitu ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Jadi penyelenggara udah di hadapan mata kita nih. Ayo gabung gitu ya. Oke, baik, itu aja kayaknya bincang-bincang kita untuk kali ini. Tapi sebelum kita pergi nih dari sini nih. Oke, di depan kalian kan ada ini nih. Kita ada merchandise. Oke, merchandise ya. Jadi yang pastinya nanti kita akan bagikan kepada kepada narasumber ataupun tamu-tamu kita ya. Jadi artinya bahwa mudah-mudahan apa yang kita garap hari ini ya betul sekali ya. Jadi kamu bisa membagikan informasi ini kepada yang lainnya gitu ya. Oke, ada pesan terakhir. Pesan terakhir jelek banget ya. Kayaknya mau gimana gitu. Tapi enggak, maksudnya gimana nih memberikan spirit buat anak-anak muda. Kalian kan anak-anak muda gitu.
Mungkin 2 kata aja cukup untuk pemilih, calon pemilih. Ayo untuk pemilih Tabanan pasti nyoblos. Oke, pasti nyoblos. Wah, sudah kena dong pasti nyoblosnya ya. Asik banget nih. Oke, buat Awe apa nih buat terutama perempuan-perempuan nih ya. Jadi penyelenggara itu loh, meninggalkan keluarga ya. Oh, nyambung dulu ya sama dia ya. Keluarga, anak, pacar. Waduh, banyak banget tuh waktunya nanti tuh. Kalau 24 jam. anak kan nggak punya pacar lagi dong. Ya, oke. Siap. Gimana ininya? Waktunya nanti? Untuk waktu sih memang sudah tak pikirin ya. Jadi udah koordinasi sama suami juga. Artinya di tempat kerja juga bisa dikondisikan sih. Artinya udah matang lah niat untuk terjun sebagai penyelenggara ini ke gitu. dunia antar berantai ini ya. Yang jelas pastinya si Awe sudah siap ya dengan waktunya juga ya. Konsekuensinya seperti apa. Jadi nikmati asiknya menjadi penyelenggara. Ini penting banget ya. Kalau kita tidak asik, tidak hobi, tidak menikmati itu ya. Makanya ini benar-benar kita bisa belajar nanti. Setelah ini kita bisa merasakan, ternyata jadi PPK tuh enak banget loh. Aku pengen lagi gitu ya. Ya buktinya dia sampai lagi ikut kan. Kalau misalnya nggak bagus kan ngapain dia ikut lagi kan gitu ya. Oke, itu salah satunya. Sih bukan maksudnya meracuni yang lain ya, tapi memang betul bagus sih. Ya, jadi benar-benar ini adalah sebuah ajang tempat untuk kita belajar dalam konteks untuk relasi ya, belajar berbicara, komunikasi karena penting banget. Kalau komunikasi kita tidak bagus ya pesannya pasti nggak nyampe gitu ya. Gimana, setuju nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Ya, oke. Sobat Tabanan, kita doakan ya mereka ini adalah merupakan penyelenggara dan di belakang mereka masih banyak lagi. Kalau PPK tuh di Tabanan ada 50 ya. 50 orang yang akan bersiap untuk menyelenggarakan pilkada di masing-masing kecamatan. Tabanan ada 10 kecamatan ya. Jadi mohon dibantu kerja-kerja mereka, pastinya akan lebih maksimal lagi kalau disupport oleh semua pihak ya. Jadi kalau mereka kerja sendiri rasanya pasti tidak akan berat banget gitu. Tapi kalau semuanya terlibat, waduh, rasanya enak banget ya. Pasti sukses Pilkada Tabanan 2024. Oke, kita punya jargon ya. Sudah tahu jargonnya ya? Sudah. Oke, sudah tahu jargonnya, harus semangat ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita akhiri, kita punya jargon. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Yes, oke. Kita ulang lagi sekali ya. Yang keras dong ya. Oke, kita mulai. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, terima kasih ya buat Krisna. Buat Awit juga ya atas kehadirannya. Jangan kapok-kapok untuk main ke sini. Dan tentu saja kita masih banyak lagi punya bintang tamu Semetan Tabanan kita hadirkan untuk memberikan semangat suksesnya Pilkada Tabanan 2024 ya. Tetap terus bersama kami dan kami undur diri dulu ya. Oke, sampai jumpa. Tetap terus bersama kami di podcast Pilkada Tabanan 2024.